Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Kembali lagi ya. Ini sesi yang kedua. Kita akan memasuki pembahasan ya, setelah tadi sedikit perkenalan ya, karena kita insyaallah akan mengaji secara cepat dan ringkas ya, insyaallah taala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pemirsa dimanapun Anda berada. Di sini kita akan masuk ya kepada pembahasan yang pertama. Qala musannif rahimahullahu taala al-mabhathul awwalu fi kalami an ikhtilafil matali' wa ittihadiha. Ini tentang pembahasan perbedaan matla' dan persamaan matla' ya. Perbedaan matla' dan persamaan matla'. Apa itu matla'? Ya. Matla' di sini disebutkan maknanya adalah makna ittihadul matla'. Huwa ayyakuna ghurubus syamsi wal kawakib wa tulu'aha fil baladain fi waqtin wahid. Ya. Yaitu apa yang dimaksud dengan persamaan matla'? Persamaan matla' adalah huwa ayyakuna ghurubus syamsi, waktu terbitnya dan tenggelamnya matahari, wal kawakib, begitu juga bulan-bulan dan planet yang lain, wa tulu'uha fi baladaini fil waqtil wahid. Fi baladaini fi waqtin wahid. Jadi dalam satu waktu. Jadi matla' itu adalah tempat satu posisi tempat terbit dan terbenamnya matahari. Ya, jadi satu daerah itu ada yang sama dengan daerah lain, ada yang berbeda. Ya, jadi matla' itu tempat terbit. Dan ini adalah isim. Ya, bisa jadi isim makan, bisa jadi isim zaman. Jadi matla'nya itu maksudnya dari waktu terbitnya atau waktu terbenamnya dan waktu terbitnya, atau tempat terbitnya atau tempat terbenamnya ya. Tapi di sini lebih kepada waktu ya. Matla' itu artinya adalah sebagai ismi zaman. Jadi tempat terbit dan terbenamnya matahari dan bintang-bintang dan planet-planet ya. Karena ibadah kita itu ya sebagai seorang muslim itu ditentukan dengan benda-benda langit ya, ditentukan dengan benda-benda langit. Salah satunya adalah seperti sholat. Sholat itu kita banyak disebutkan di dalam Al-Quran tentang waktu-waktu sholat. Itu semuanya berkaitan dengan matahari ya, berkaitan dengan matahari ya. Dan dirikanlah sholat wa aqimus sholat Allahumma sholli ala ya, pokoknya ada beberapa ayat itu yang menerangkan tentang salat dan itu berkaitan dengan terbit terbenamnya matahari ya. Seperti salat subuh itu terbitnya fajar, salat zuhur itu tergelincirnya matahari, salat asar, salat maghrib itu terbenamnya matahari dan lain sebagainya. Hadirin rahimahullah, begitu juga adalah ibadah puasa. Ibadah puasa ini juga berkaitan dengan waktu, ya, berkaitan dengan waktu. Tapi berbeda dengan dengan sholat. Jadi penentuan kita berpuasa atau tidaknya itu ketika kita memang masuk kepada bulan Ramadan. Bulan Ramadan itu ditandai dengan munculnya hilal. Munculnya hilal yang menunjukkan bahwa kita memasuki bulan yang baru ya. Bulan yang baru ya. Di sini disebutkan bahwasanya ada satu masalah, idza ru'iyal hilalu fi baldatin hal yazimu shaumu sa'irul biladil qaribah wal ba'idah. Apabila satu negeri itu melihat ada hilal, apakah puasa itu diwajibkan bagi negeri-negeri yang dekat maupun negeri yang jauh? Negeri yang dekat artinya adalah negeri yang jarak masafahnya itu tidak sampai masafatul qasr. Jaraknya itu tidak melebihi dari
jarak kita untuk mengqashar salat, yaitu sekitar 80 ya, atau 90 ya. Berbeda pendapat ulama. Kita 80-an atau 90-an ya, kilometer itu ya. Apakah diwajibkan? Ya, di sini ada beberapa pendapat ya. Pendapat yang pertama adalah yaqulu bitauhidil matali'. Ulama-ulama di sini adalah jumhur ulama minal Hanafiyah fi zahir riwayah indahum wal Malikiyah wal Hanabilah. Jadi pendapat dari kebanyakan atau mayoritas ulama Hanafiyah ya, dan juga ada sebagian riwayat dari mereka juga, dan dari mazhab Malikiyah dan Hanabilah ya, pengikut mazhab Maliki dan Hambali, bahwa ittihadul matali'. Jadi matla' itu ya satu. Kalau misalnya memang terlihat dalam satu daerah atau negeri ya, maka yang dekat, negeri yang dekat juga dikenakan hukum puasa. Yang jauh, yang lebih dari masafah itu, jarak qashar, itu juga dikenakan kewajiban puasa. Kemudian pendapat yang kedua, yaqulu bi anna likulli baladin matla'uhu. Jadi mereka, pendapat yang kedua mengatakan bahwasanya setiap daerah, setiap negeri itu mempunyai matla'nya masing-masing ya, tempat atau waktunya masing-masing ya. Wa qala bitsani asy-Syafi'iyyatu 'ala al-ashah. Yang kedua ini adalah pendapat dari mazhab Syafi'i ya. Bitsani asy-Syafi'iyyah, dari mazhab Syafi'i, orang-orang yang berintisab kepada mazhab Syafi'i, 'ala al-ashah. Al-ashah ini adalah pendapat qaul ya, satu qaul yang muqabilus sahih. Muqabilus, jadi ada ashah, ada sahih. Ashah ini artinya yang lebih tepat gitu ya. Ketika ada 2 atau 3 pendapat, ada yang sahih, ada yang sahih, nah, maka yang lebih kuat daripada beberapa pendapat itu ada al-ashah. Wa huwa manqul an Zaidiyah fi madhhabihim kama fil Bahr az-Zakhar. Begitu juga seperti yang dinukil dari mazhab Zaidiyah ya, dalam kitab Bahruz Zakhar. Kemudian Imam Nawawi mengatakan juga, qala Imam Nawawi idza ruya fi baladin lazima hukmu balad al-qarib dun al-ba'id fil asah wal ba'id masafat al-qasr. Qultu hadza asah. Ini dalam kitab Minhajut Talibin. Dalam kitab Minhajut Talibin, Imam Nawawi mengatakan idza ru'ya bi baladin lazima hukmuhu al-balada al-qariba dun al-ba'id fil asah. Jadi kalau dilihat hilal dalam satu negeri, itu kalau ada suara-suara berisik, lagi banyak yang kerja di sini. Karena ini malam, ini jam 1 ya, lagi pada beres-beres. Jika dilihat hilal dalam satu negeri, maka diwajibkan berpuasa itu negeri yang dekat dengannya ya, karena matlaknya masih sama. Tapi kalau yang jauh, dia tidak diwajibkan ikut untuk berpuasa ya, karena kecuali kalau memang dia juga melihat hilalnya. Wal hafidhul Iraqi asy-Syafi'i an hadzal qaul wa bihi qala ba'du Syafi'iyya fa innahum qalu in taqarabatil buldan fa hukmuhu hukmu baladil wahid wa in taba'adata wajhan. Ya.
Di sini Al-Hafiz Al-Iraqi Syafi'i, beliau mazhab Syafi'i, mengatakan bahwasanya wabihi qala ba'du Syafi'iyya fa innahum qalu, dan sebagian dari ulama mazhab Syafi'i itu mengatakan intaqarabatil buldan fa hukmuha hukmul baladil wahid. Kalau misalnya memang negeri itu dekat, berdekatan, maka hukumnya seperti hukum satu negeri, dihukumi sebagai satu negeri. Wa in taba'adata. Adapun kalau dia saling berjauhan, maka wajahan, ada dua wajah. Wajah ini ada, artinya kalau dalam mazhab Syafi'i wajah adalah pendapat ashabus Syafi'i, pendapat dari ulama-ulama yang ada di mazhab Asy-Syafi'i. Asahuha inda Syekh Abi Hamid wa Syekh Abi Ishaq wal Ghazali wa Syashi wa Aktharin annahu la yajibu shaum ala ahli al-baladil akhar. Ya. Jadi wajah dalam pendapat ini atau wajah ini yaitu inda Syekh Abi Hamid wa Syekh Abi Ishaq Sirazi wal Ghazali wa Syashi wa Aktharin annahu, ya, Imam Ghazali, Imam Abi Ishaq, Imam Syashi, dan kebanyakan para ulama dalam mazhab Syafi'iyah mengatakan annahu la yajibu shaum ala ahlil baladil akhar, tidak diwajibkan puasa penduduk negeri yang lainnya, ya. Kalau saling berjauhan itu tidak diwajibkan yang lainnya. Wa tsani al-wujub. Ya, tapi ashabus Syafi'iyah yang lainnya itu mengatakan wajib. Kalau dilihat satu negeri melihat hilal, maka negeri yang jauh pun ikut. Ya, ini ada beberapa ulama dari mazhab Syafi'i yang berpendapat seperti itu. Ya, seperti Qadhi Abu Thayyib wa Ruyani qala innahu zahirul mazhab ikhtaru jami' ashabuna wa haqqal Baghawi an Syafi'i. Ya. Dia mengatakan, oh ini yang zahirul mazhab, ini pendapat yang jelas, yang nampak. Jadi ada zahir, ada azhar di dalam mazhab. Waqtaru jami' ashabina wa haqahu al-Baghawi. Begitu juga dinukil dari al-Baghawi dari an-Syafi'i, dari Syafi'i. Jadi tapi yang sahih adalah bahwa setiap negeri punya maknanya masing-masing dan tidak diwajibkan berpuasa kepada penduduk negeri yang jauh. Ya. Wallahu a'lam bissawab. Ya. Sampai situ dulu. Kita lanjut.